try to hide it, steal you away. Death try to keep you inside of the grave. The enemy fought you tried but he lost. Oh, you can't all be solved. When we cry for freedom, it's on the walls. The weight of our burdens, carry it all. Our fears and our failures ain't dead on the cross. Oh, you can't all be stopped. Moving the mountains, break your chains. Jesus is triumphed over the grave. Sing hallelujah, battle is won. Nothing can stand against our God. Stand on your victory, shout out your praise. Miracle maker, you're mighty to save. Awesome power, relentless love. Oh, you cannot be stopped. Mover the mountains, break your chains. Jesus is triumphed over the grave. Sing hallelujah, battle is won. Nothing can stand against our God. Sing there's nothing that can stop our God. There's nothing that can stop our God. There's nothing that can stop our God. There is nothing, there is nothing, yeah. There's nothing that can stop our God. There's nothing that can stop our God. Yeah. There's nothing that can stop our God. There is nothing, yeah. I'm moving mountains, breaking chains. Jesus is triumphed over the grave. Sing hallelujah, battle is won. Nothing can stand against our God. I'm moving mountains, breaking chains. Jesus is triumphed over the grave. Sing hallelujah, battle is won. Nothing can stand against our God. Nothing can stand against our God. Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar,
batu telah terguling. Setelah Maria memberi kabar ke murid-murid yang lain, dia pun terduduk lemas dan dia menangis. Tak lama berselang, murid yang lain dan Simon Petrus menyusul ke kubur Yesus. Mereka menjenguk ke dalam. Dan melihat kain kafan sudah tergeletak. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah untuk memberitahukan kepada yang lain. Tetapi Maria Magdalena tetap di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan, menyembuhkan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong nyatakan Tuhanku hidup, sebab Dia hidup. Ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harapkan Naya hidup. Ku anaknya, dipelukannya amat tenang.
yakinlah kau dengan imanmu dapat menghadap esok karena ia hidup. Sebab dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut. Dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena ia hidup. Dan tamatlah jalan hidupku, ku menghadap perang yang dahsyat, dan Tuhanku mengalahkan maut. Dalam mulia ku jumpa Tuhanku hidup. Sebab dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut. Dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena ia hidup. Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini adalah pagi-pagi ketika kita ingat kembali Yesus bangkit dari kubur. Nah, saya mengajak kita saudara melihat bagian firman Tuhan yang akan kita baca, 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20, demikian firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Ketika kami merenungkan kembali bagaimana peristiwa kebangkitanmu di dalam kubur, kemenanganmu atas salib, kemenanganmu atas kematian dan dosa, serta maut, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup. Engkau telah rela berkorban dengan harga yang mahal. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, pakailah hamba-Mu, supaya kami semuanya mendapat berkat. Kami semua berdoa. Amin. Saya beri tema pada pagi ini, saudara, bahwa anugerah yang Tuhan berikan itu gratis, tetapi jangan dianggap remeh. Gratis tapi jangan dianggap remeh. Kenapa? Karena harganya mahal. Mengapa bisa menjadi gratis? Karena harganya terlalu mahal dan tidak bisa dibeli dengan uang yang engkau dan saya punya, sehingga harus diberikan kepada kita secara gratis. Itu artinya apa, saudara? Itu artinya anugerah yang gratis yang diberikan oleh Tuhan Allah itu bukan anugerah yang recehan, bukan anugerah yang bisa dianggap remeh, karena harganya begitu mahal. Apa itu anugerah? Anugerah adalah sesuatu yang tidak pantas kita dapatkan, tetapi diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Semestinya kita mendapat juara paling terakhir, tapi tiba-tiba karena yang lain semuanya mungkin terjatuh, terpeleset dan sebagainya,
Akhirnya waktu berlari kita jadi juara 1, itu anugerah. Yang tidak pantas menjadi pantas. Itu sebab saudara yang saya kasih Tuhan, bagaimana dengan anugerah yang Tuhan berikan pada kita? Kita tahu bahwa semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka hubungan kita dengan Tuhan Allah terputus. Dengan demikian kita sudah berdosa. Kita semestinya masuk ke dalam neraka. Tetapi Tuhan Allah yang menciptakan umat manusia, Dia sangat mengasihi kita. Dia sayang kepada kita. Dia tidak mau umatnya itu binasa. Sama seperti kita sebagai orang tua sayang kepada anak-anak kita. Walaupun anak kita jahat, anak kita nakal, kita tetap sayang kepada mereka. Kita tidak pernah membenci mereka. Kita mungkin tidak suka akan perbuatannya, tapi kita tetap suka kepada orangnya. Demikian juga dengan Tuhan Allah. Dia tidak suka dengan dosa yang kita perbuat, tapi kepada kita Dia tetap mengasihi kita. Itu sebabnya Dia merancangkan rancangan yang sangat dahsyat untuk menyelamatkan kita. Kita ketahui bahwa Allah mengutus anaknya yang tunggal bernama Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mati di atas kayu salib yang kita peringati Jumat kemarin dan menyelamatkan kita dari dosa, menggantikan kita yang semestinya dihukum, tapi Yesus menanggung hukuman tersebut. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, hari ini merupakan peristiwa kemenangan Tuhan yang kita sebut dengan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, gratis. Tapi jangan pernah kita anggap remeh. Mengapa, saudara? Saya mencatat yang pertama ini. Anugerah itu gratis. Jangan dianggap remeh karena Yesus sudah membayarnya di atas kayu salib. Coba kita perhatikan Roma pasal 5 ayat ke-8. Roma pasal 5 ayat ke-8, demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi waktu kita masih berdosa saja, Tuhan sudah merencanakan untuk menyelamatkan kita. Kematiannya menyelamatkan kita sekalian. Itulah anugerah daripada Tuhan. Nah, saudara, kalau kita ingat 2000 tahun yang lalu, di mana hari Paskah merupakan hari kebangkitan Kristus. Hari ini merupakan hari yang indah, hari kegembiraan, hari kemenangan. Sebab awalnya ada perempuan-perempuan yang mau pergi ke kubur Yesus, memberikan rempah-rempah kepada Yesus, meminyaki kakinya dan sebagainya. Tetapi mereka melihat bahwa kubur Yesus sudah kosong. Dia sudah bangkit. Dia sudah menang atas dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Itulah anugerah Tuhan. Yang kedua, saudara, mengapa kita katakan anugerah tersebut bukan sesuatu yang diremehkan? Karena melalui anugerah tersebut kita harus diperbaharui hidup kita. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita sudah menerima anugerah Tuhan. Anugerah yang diberikan bukan gratis, tapi karena peristiwa kematian di atas kayu salib. Itu sebabnya, saudara, sebagai respon dari anugerah yang kita terima, maka hidup kita harus diubahkan.
Jangan serupa lagi dengan dunia. Dunia artinya perbuatan-perbuatan orang-orang berdosa. Jangan sama lagi dengan mereka. Hidup kita itu harus menjadi beda. Kalau dunia menawarkan ini bertentangan dengan firman Allah, kita jangan lagi ikut-ikutan. Dunia menawarkan narkoba, dunia menawarkan penipuan, dunia menawarkan kejahatan, dunia menawarkan hal-hal yang tidak berkenan. Jangan lagi diikuti. Itu artinya kita harus berubah. Jangan serupa dengan dunia. Kalau kita serupa dengan dunia itu, kita akan ditertawai. Artinya kita sedang meremehkan anugerah. Saudara yang saya kasih Tuhan, kalau ada seorang ayah atau ibu bekerja mati-matian, kumpulkan uang untuk anaknya sekolah, lalu anaknya itu foya-foyakan uang tersebut, tidak sekolah, tetapi bermain-main, menghambur-hamburkan segala fasilitas yang diberikan. Apa yang terjadi? Sebagai orang tua kita merasa sedih. Tapi sebagai anak, dia telah menyia-nyiakan anugerah yang diberikan oleh orang tuanya. Sama seperti kita. Tuhan sudah berikan anugerah tersebut buat kita. Dia berkorban di atas kayu salib. Dia membebaskan kita. Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk kita. Tapi kita tetap tidak mau ikut dia. Tidak mau setia kepadanya. Kita meremehkan anugerahnya. Yang ketiga, saudara, anugerah Tuhan juga membuat kita mesti meresponi supaya kita tetap menjalankan keselamatan setiap hari. Coba lihat Filipi pasal yang kedua ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat Filipi itu karena di situ banyak godaan, banyak tantangan yang senantiasa akan mempengaruhi kehidupan rohani mereka. Supaya mereka tetap taat, tetap kerjakan keselamatan. Sama seperti saudara, 1 tahun lebih kita tidak bertemu dalam pertemuan face to face, dalam kebaktian, tapi kita melalui virtual. Kita bersyukur firman Tuhan masih bisa dikumandangkan melalui virtual. Tapi yang paling penting adalah kita masing-masing harus menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Tidak ada orang yang melihat kita. Tidak ada orang yang menegur kita. Tidak ada orang yang memperhatikan kita. Kita bergumul. Kita mungkin merasa sulit. Kita mungkin berdoa. Tapi Tuhan mungkin belum jawab. Kita merasa khawatir. Kita merasa gentar dalam hidup ini. Semua kita rasakan. Tetapi yang paling penting adalah kita tetap menjaga jalan keselamatan yang sudah kita peroleh. Tetap taat, tetap setia kepada Tuhan. Karena Kristus yang kita percaya sudah bangkit. Iblis sudah dikalahkan, jangan kita dikalahkan lagi. Iblis sudah menang, kita harus menang. Mari bangkit. Mari kerjakan keselamatan tersebut. Mari tetap setia kepada Tuhan. Ini merupakan peringatan dan juga nasihat buat kita sekalian. Apa yang bisa kita pelajari tatkala kita merenungkan kembali hari kebangkitan Kristus di pagi hari ini?
Satu hal yang saya ingin sampaikan buat kita sekalian, tidak lebih daripada itu. Kejarlah kesetiaan, cinta kasih kepada Tuhan senantiasa. Kalau kita kehilangan itu, kita akan hilang semuanya. Kita akan hilang sukacita, bahkan kita akan hilang keselamatan. Tetap kejar, tetap pertahankan, tetap setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di pagi ini, ketika kami memperingati hari Paskah, biarlah Tuhan Engkau buka hati kami lebar-lebar, supaya kami sungguh-sungguh menjaga kesetiaan kami kepadamu. Kami tidak meremehkan anugerah-Mu, karena Engkau telah membayarnya dengan harga yang mahal, mati di atas kayu salib. Tuhan, terlalu besar harga yang Engkau korbankan. Kami tidak sanggup menerimanya. Kami hanya bisa menerima dengan cuma-cuma. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau selama ini kami jauh daripada-Mu Tuhan, kami masih senantiasa tidak taat kepada-Mu, ampuni kami Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami. Biarlah ke depan kami tetap setia kepada-Mu Tuhan. Biarlah ke depan kami tetap kokoh taat kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.